Selamat datang di podcast Halusi Nation. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Shooting stars. Didn't even get to cross. I said I'm moving too far. Get to glass. You're looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast. Didn't even get to glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's. Oke, kembali lagi bersama kita di Hallucination. Mau ngapain? Telat gue mending. Baik lagi di Hallucination. Episode kali ini kita akan membahas tentang demo-demoan. Ntar dulu dong, kita kan udah lama nggak podcast dari kemarin. Karena kita nih sempat keciduk. Wih. Kiduk siapa? Keciduk gayung. Oke, rakyat pasukan. Karena emang kita punya kesibukan masing-masing. Kita kan pebisnis, ya kan. Sering main-main ke mall mewah, ya kan? Iya kan? nongkrongnya di mall. Gak mau nongkrong di pinggiran. Kita mau bahas tentang apa tadi ya? Gue sih lagi Yang demo. resah sama pendemo. Kenapa tuh main demo? Pendemo. Yang mana? Pendemo apa nih? Pendemo ini yang Omnibus itu ya? Omnibus Law ini yang dia memprotes diterbitkannya undang-undang Omnibus Law ya. Omnibus Law. RUU Ciptaker. Ciptaker. Cipta kerja ya. Iya. Yang lu tahu apa Ciptaker? Ambil makan. Ini kita bukan endorse ya? Bukan. Bukan lagi endorse. Ini kita di endorse Aqua. Kenapa Ciptaker? Kan ada banyak tuh, ribuan. Gua resah sama pendemo. Oh, pendemonya bukan undang-undangnya, bukan undang-undangnya. Oh, gua kira lu resah sama undang-undang. Undang-undangnya. Enggak, kalau mau undang-undangnya gue sih takut bahasnya. Tapi kan banyak yang fake kan ya kalau undang-undangnya ya. Banyak yang hoax ya. Banyak yang termakan hoax ya. Banyak yang termakan hoax. Jadi kasihan kemarin udah berjuang buat negara, taunya hoax. Siapa udah yang buat negaranya? Yang kemarin itu Kan kita kemarin Pendemo turun ke itu, jalan. iya. Oh kita. Makan bakso. Makan bakso iya. Di tengah-tengah demo ya. Oke, kenapa si pendemo itu? Gua sempat lihat di media itu, jadi ada beberapa pendemo yang sempat ketangkap sama petugas di lapangan untuk ditanyain. Nah, ibaratnya lu tuh ikut demo tuh mau ngapain sih? Oh, tujuannya tahu nggak di demo itu apa gitu ya? Apa sih yang di demo gitu? Iya. Ternyata nggak sedikit yang ikut demo itu ternyata memang dia nggak Nggak tahu cuy, dia ngedemoin apa? Oh iya, Dia apa cuma yang dituntut ya? dia cuma senang Europeanya doang mungkin. Rame-rame di jalan ya kan, keributan.
anarkis, dia cuma seneng itunya mungkin. Jadi ketika ditanya detailnya dia sebenarnya Oh, nggak tujuannya paham apa juga. ya? Tujuannya apa? Berarti emang kan di Indonesia itu kan mental anak muda atau berbagai umur mentalnya kan berjuang. Berjuang. Oke. Ada nggak tahu apa yang diperjuangkan Pak Dilan ya? Iya. Nggak tahu apa yang diperjuangkan Yang sih. penting semangat, Iya. sama-sama kita berjuang Iya. gitu. Pada saat ditanya yang tadi lu bilang, Nggak tahu. Ala olo. Nggak tahu apa yang diperjuangkan. Iya pasti tanya ala olo. tapi yang lu lihat itu kenapa? Ada yang keciduk terus dia ngomongnya apa waktu itu alasannya? Kan ditanya, jadi lu demo tuh apa sih yang lu demo gitu? Ya nggak tahu Nggak dia tahu. bilang gitu. Loh, kok katanya sih? Iya. Apa? Yang memberatkan tuh apa? Yang memberatkan apa? Ala olo. Pertanyaan saya sekarang apa yang mau kamu demokan? Undang-undang apa? Undang-undang apa? Nggak apa-apa, kita ngobrol aja. Ala olo. Apa yang dianggap merugikan buruh sehingga aksi protes dilakukan? Yang pertama soal ada dalam beberapa klaster. Ala olo. Ternyata pemerintah itu keliru membuat undang-undang tentang Omnibus Law. SMK-nya itu Jawab paling ya. dengan Iya. polosnya dia bilang nggak tahu, Iya, ya kan? satu. Kan kasihan kalau kayak gini. Maksudnya dia ngebela apa yang dia nggak tahu kan? Iya. Ya, beda sama orang yang paham memang. Iya. Turun ke jalan ngabisin tenaga, waktu, mungkin ngabisin uang juga. Dan banyak juga yang ngaku-ngaku mahasiswa kemarin itu. Nama saya Guntur, pekerjaan saya wira swasta. Saya bukan mahasiswa dari Universitas Unilab. Saya memakai jaket alma mater yang punya teman saya. Saya ikut unjuk rasa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober di gedung DPRD Provinsi Riau. Saya yang melakukan perusakan pada mobil Satlantas di depan Hotel Jokro. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada Ini ya, apa namanya? Badan oknum ya, badan oknum. Yang ngancurin Oknum mobil ya? polisi. Oknum yang hancur-hancurin. Oknum lu ya? Lu oknum ya. Malah ada apa? Mobil ambulan yang bawa ngisi batu malah. Iya sih sempat ada videonya nggak sih? Sabotase ya? Iya kan sisi batu malah. Oh, yang mundur itu. Iya yang mundur itu kan. Ternyata ditangkap isinya batu itu ternyata. Loh, kata itu hoax. Ada videonya. Nggak ada Oh, videonya itu. Ada videonya ambulan mundur itu katanya. Oh, syuting kali. Ih, Fast Furious syuting. Terus isinya batu terus kenapa dia? Ya itu. Oh, buat- jadi sebenarnya itu masa. ya buat masa itu kan oknum-oknum itu mungkin katanya kan. ya mungkin juga itu gunanya gini. Mungkin ya, Hmm. datang isinya batu. Batunya udah habis dilempar. Buat korban. Korbannya di bawah. Mungkin. Oh, gitu. Konspirasi berarti rumah sakit. Iya mungkin juga kayak gitu. Cuman sayang aja aku mikirnya lu daripada demo turun ke jalan kan ngabisin duit juga, tenaga, terus punya resiko Iya, juga kan. tenaga sih yang paling itu Ngusen sih. orang tua juga Iya. kan beberapa orang tua ada yang datang. Ada yang kan? turun.
kasihan kan. Kasihan itu. Tapi emang iya kebanyakan rata-rata kan memang anak SMA, SMK itu kan pada suka tawuran kan. Mereka tuh pada join semua cuma buat seru-seruan, anarkis di Indonesia nomor 1 itu. Kalau ditanya alasannya ngapain lo anarkis, nggak tahu. Kalau kita bilang psikopat dia marah. Ya kan? Belum. Semua masalah. Cuman kalau di samping dari pendemo sih yang gua resahkan adalah itu kan lagi masanya PSBB. Iya. Ya kan? Nah, maksud gua apa mungkin pemerintah sengaja apa tuh? Sengaja mensahkan RUU Ciptaker pada saat PSBB biar pikir nggak ada demo. Oh iya, apalagi tengah malam juga kan disahkannya itu diketoknya. Oh, tengah malam jam 12. Jam 12. Iya. Iya. Hotel di gedung DPR. Iya. Nah, yang gue bingung di situ itu rame kan, maksudnya nggak ada yang kayak PSBB gitu ya. Nggak ada. Semua ngumpul rame dan nggak tahu tuh ada corona apa nggak. Tapi yang di dalam gedung DPR yang nggak ratusan orang malah ada yang kena. Iya, ya. Iya dong. Berarti virusnya bermutasi. Pilih-pilih juga. Atau virusnya emang sengaja mendukung Pendemo gitu. Mendukung yang mensahkan RUU itu supaya nggak didemo. Oh, lagi corona, jangan disamper. Tapi ternyata ternyata di luar ekspektasi. Iya. Gitu. Yang namanya rakyat tetap aja demo. Tapi sampai detik ini lu masih nggak sih corona tuh emang ada atau enggak? Ada sih. Ada. Kalau menurut gua ada. Cuma nggak tahu di mana. Nggak tahu di mana. Ya nggak ada yang tahu sih emang di mana. Ya kan nggak tahu dia ada di mana. Iya bang. Karena sekarang ini kalau untuk kebijakan lockdown, kalau menurut gua udah lewat. Udah lewat lockdown. Lockdown itu ketika satu orang kena di lock biar nggak nyebar. Nah, kalau sekarang orangnya udah nyebar mau di lock itu sulit. Yang ada cuman pakai treatment paling, masker, cuci tangan, social distancing. Tapi sebenarnya menurut gua ya, itu kan nggak harus dengan orang lain, sama keluarga pun kita kan juga dong. Iya dong. Nah, siapapun. Gue ngebayangin percuma kita pakai masker dan cuci tangan kalau mereka suami istri ngewek juga. Iya benar. Kan nggak keluar tuh suami istri siapa tahu di rumah berarti aja. Dia emang apa namanya merawat corona dalam situ dong. Iya dong. Ini apa namanya? Ini berkembang biak. Ya enggak, maksud gue gini. Budidaya. Kalau Ternak. kalau menurut Ternak. gua, mau masker mau itu kan protokol aja. Syarat lah ya. Kalau gue lebih memilih ya udah kita udah hidup bareng corona, sama aja kayak penyakit tipes, AIDS gitu. Iya, flu gitu biasa. Cuman protokol ya udah pakai aja. Iya emang harus Emang dipakai begitu, Mali gitu kan. dari Nah. pertama kan begitu kan bang. Iya. Emang gimana? Jadi intinya balik lagi kita ke demo. Iya, balik lagi ke demo. Jadi intinya cuy, lu yang cuma sekedar ikut-ikutan, ya mungkin lu di sana dapat fee kali ya, gua nggak tahu. Yusri Yunus menyampaikan pihak kepolisian telah meminta keterangan terhadap seluruh peserta unjuk rasa yang sempat ditahan tersebut. Dari keterangan itu, sebagian peserta mengaku mendapatkan undangan demo secara online. Undangan itu juga bertuliskan bahwa nantinya para peserta akan mendapatkan imbalan uang jika mendatangi aksi. Namun tak jelas siapa yang membuat undangan tersebut. Wis dari siapa? Ting Fee dari siapa itu? Global lagi. Kan mungkin. Kan di awal gue bilang mungkin. Mungkin lu di sana dapat fee, cuman resikonya nggak sebanding cuy. Sangat lah, Pasti nggak sebanding. Karena apa? Resiko lu kena gas air mata, gas LPG, ya kan? Ketangkep belum dipukulin lagi, belum kena batu lagi, belum capeknya, belum mak lu nyariin di rumah. Anak gua kemana nih atuh? Nah, RUU Ciptaker tuh poinnya ada 1.200 cuy. 1.200 poin. Kalau itu dikasih ke masyarakat, disuruh baca. Indomaret aja pintunya tulisannya dorong, lu tarik kadang-kadang.
Oh iya. Apalagi dikasih 1.200 poin. Bisa keder lu ntar. 1.200. Nah, Itu tebelnya apa ya? Itu Gimana ya? undang-undang semua isinya ya. nah itu dia makanya. Gila sih. Sebenarnya apa ya? Tapi yang kemarin waktu itu parah banget sih menurut gua. Parah sih parah. Gua baca apa denger ya, yang kayak jam lembur dikurangin, Nggak ada cuti hamil, nggak ada cuti itu. hamil nggak ada, terus karyawan jadi kontrak semua. Iya. Tapi dapat pesangon. Bukannya nggak Bukannya dapat? enggak, kalau Pesangon hoaxnya- dapat. Oh, hoaxnya dapat tetap. Di hoaxnya nggak Nggak dapat kan di hoaxnya. tapi di aslinya dapat, iya, aslinya dapat. Karyawan dikontrak Oh, seumur iya. hidup Iya. tapi dapat pesangon. Iya, itu aslinya. Gitu Iya, itu akhirnya putusannya. Kan berhubung kemarin pas poin itu gue yang tanda tangan. Yes. Ya, jadi Gue yang campur. 3 jari. Itu katanya kayak gitu cuy. Sebenarnya gue kurang kompeten juga sih kalau untuk bahas pasal-pasal ya, karena gue Iya. belum ini. Cuman yang gue sayangin yang ikut demo aja. Ngapain lu capek-capek men, ya kan? Lu anarki, ngancurin terminal busway, ya kan? Oknum sih itu harus jelas. Sehari jadi lagi. Iya, besok Dari hari. situ anggaran keluar buat Keluar. mereka lagi. Kita nggak dapat apa-apa. Ya kan? Tapi menurut lu sah nggak sih anarkis itu? Anarkis, Kalau buat yang case kemarin, case-nya kayak kemarin enggak sih? kenapa lu bilang enggak? Karena ya lu bacot dilawannya pakai bacot aja sih. Ya, undang-undang kan itu peraturan tertulis. Ya ibaratnya secara nggak langsung pemerintah ngomong lewat undang-undang gitu kan. Kalau lu, Oh, kalau lu ya, Kalau anarkis sih enggak sih menurut gue, kecuali tragedi Trisakti ya. wah itu gila. 98 wajib sih lu anarkis karena tembak nih mati ya. Kalau lu gimana? Menurut lu anarkis Enggak sih. diperbolehkan nggak? kalau misalnya undang-undang itu nggak hoax atau apa sih, gue setuju. Kalau nggak hoax ya, Kalau nggak, kenapa lu setuju? ya. Karena, Memberatkan masyarakat ya. ya kenapa ya? Itu kan dibangun pakai duit rakyat juga. Itu ibaratnya ya udahlah. Mau sehari jadi atau apa, itu duit rakyat juga yang dipakai buat ngebangun, yang buat bener kan duit kita juga ibaratnya gitu, Jadi dari pajak kesimpulannya, gitu. Jadi nggak kayak Anarkis ngancurin mobil polisi, terminal, nggak apa-apa ya, karena itu punya duit ya punya rakyat rakyat juga kan. juga. Lu tuh dari mana? Itu sudah siapa? Lu emang liat anggaran? Oh ya, jelas lah. Oh jelas lah itu punya rakyat anjing. Pucet. Duit rakyat lah, kamu duit pribadi kan. Masa duit pribadi buat bangun itu mana mau pejabat duit pribadi. Ya bisa aja karena kan Anjir. tapi ada benernya juga sih maksud lu ya. Iya. Kalau emang itu duit rakyat ngancurin, tapi kelihatan bodoh nggak sih emang itu pakai duit rakyat terus dihancurin. Padahal itu kan fasilitas buat rakyat Ya juga. itu kan tadi apa kontranya kan di situ emang. Nah kayak saya mobil polisi dihancurin, nah terus rakyat kemalingan, mobil polisi jalan kaki keburu meninggal. Kan nggak sama satu tapi mobilnya aja mobil polisi yang dibakar juga nggak semuanya dibakar. Berarti lu setuju kalau semua? Ya nggak semua juga. Habis dong repot ntar kalau apa nggak jalan kaki polisinya kalau jaga patroli. Sebenarnya kalau kayak orasi itu kan nih. Orasi. Memang harus berorasi memang. Iya cuman kalau gue sih kurang setuju anarkis gitu. Karena apa? Karena ya buat apa? Kita kan sesama manusia ya, kita bisa ngobrol lah. Ya kalau kita ngobrol nggak didengar. Undang perwakilan. Kalau nggak didengar. Emang nggak bakal Iya emang nggak bakal didengar Dari sih. pagar sampai gedung sono tuh jauh ya. Tahu kan masih Lu itu loh. teriak-teriak di pagar. Anggota DPR kan? Itu anjing gitu doang jauh. Iya emang gak bakal didengar sih, percuma dong jadi. Iya makanya maksud gua transaksi lah di situ. Tapi ini kesannya cuy. Ini kayak lagi diadu domba tau gak lo? Siapa tuh yang dia Lagi ada yang menurut gue ya kalau gue ngelihat secara garis besar yang lagi diadu domba nih rakyat sama aparat. kan itu mulu emang setiap demo kan.
Iya, apapun kan? kasusnya. Karena Apapun kasusnya yang pasti bikin itu terus yang kebijakan bentrok. si ini, Iya. yang demo ini, Yang bentrok yang itu juga ini. terus. Itu terus Iya. yang bentrok kan. Nggak Kenapa mungkin yang di dalam ini nggak bentrok. pernah ada di Iya. depan gitu. Nggak mungkin yang di dalam Kesannya keluar. kayak lagi diadu domba. Jadi Kenapa sih yang aparat bikin sama warga. Iya, itu yang bikin kebijakan DPR kenapa yang diadu aparat sama rakyat? Harusnya Harusnya DPR yang paling depan gitu kan harusnya. Harusnya. Iya makanya gue ngeliat kok begini cuy makin lama Adu domba ya. politik adu domba memang asik. Selalu itu kalau demo tuh selalu Siapa yang domba. paling diuntungkan dari RU Cipta Kerja ini? Pengusaha. pengusaha. Harusnya pengusaha. Harusnya pengusaha. Tapi ternyata dari media yang udah keluar beritanya, RU Cipta Kerja ini yang paling diuntungkan rakyat Aslinya. aslinya. Ya. Tapi cover yang Keluarin. yang dibikin peluru buat adu domba itu ke masyarakat justru poin-poin yang krusial memang. Tapi hoax. Iya, makanya kan. Oh biar mancing. Nah, Indonesia kan gitu. Nanti kenyang dulu. Nggak tahu dia makan racun apa bukan. Gitu makanya sebenarnya poinnya memang nggak bisa dipikirin sekali atau dua kali, harus 3 kali 4 kali. Ini poin ini maksudnya apa nih? Iya. Tujuannya apa? Kan ternyata emang tujuannya buat mangkas korupsi doang. Tujuan utama RUU Cipta Kerja itu Iya, birokrasi diciptakan, iya. Birokrasi ciptakan dipermudah. intinya cuman untuk mangkas celah. korupsi Iya, di nggak ada celah buat kepolisian, di badan Lembaga-lembaga lembaga-lembaga yang perizinan, lain, kementerian, perizinan, Oh, ternyata emang semua bagus. Bagus makanya tadi bilang Pak buat Karena mempermudah Joko- pengusaha itu kan. Iya, karena Nggak, ini Jokowi. sebelet. Sebenarnya intinya karena Jokowi memang tujuan utamanya. Kenapa dia sempat bilang siapa yang bisa mengesahkan ini di bawah 100 hari dapat apresiasi dari Jokowi karena tujuan utama memang untuk koruptor. Gitu. Gue baru tahu nggak selama ini. Berarti gue kayak anak SMK ya, ikut-ikutan lo nggak tahu apa-apa. Gue ikut ngeramein. Tapi masih seru nggak kemarin tuh Seru. sampai keluar semua. Iya. Halo Pak DPR. Iya, masih ingat kita nggak? Iya. kan? Yang Gue suka itu tuh. ya. Yang kemarin ke Mulai puncak. panik. Istrinya mulai gini. Tawa aja. Ini bukan bapak kan? Yang inisial N ya. Anjir. Tapi gue akuin emang nggak jelek lihat muka-mukanya. Ya enggak lah karena orang ya kan kelas-kelas anggota-anggota DPR kan berduit mungkin lah, ya. iya. Jangan kepancing ya Emang oke bener. sih. Emang bener. Masalahnya kan tuh dari TikTok kan ada orang yang ikut-ikutan. Iya, ikut-ikutan di konten. Masa sampai ada cowoknya, Pak masih inget saya. Anjing. Jadi intinya memang RUU Ciptaker itu memang diciptakan untuk memangkas korupsi. Di lembaga-lembaga instansi negara ya. Sebenarnya Siapa? Lebih spesifiknya lu tahu? lebih spesifiknya ke biarin tuh bangsat. Pak siapa namanya? bangsat. Tapi emang bener sih. Korupsinya gila-gilaan sih menurut gua. Kurang kenceng kan? Dari masalah pengadaan juga pengadaan barang kan, kendaraan. Berapa M? Nggak tahu gua habis berapa M ya. Gedung Kejaksaan gimana kabarnya cuy? Udah kering. Nggak sih udah. Iya sekarang mau nggak kering gimana?
Gue baca ada mobil pemadam 40M nyet, tapi nggak dipakai. Yang robot. Iya, Yang robot. yang Jarvis. Iya kan? Itu nggak datang cuy ke TKP, Iya. nggak dipakai. Dia malah datang ke rumah gua. Iya, malah pakai selang itu. Gedungnya semana? Pakai selang. Kira nyiram tanaman. Makanya itu sebenarnya tanda tanya juga, kenapa itu nggak dibahas ya, Woy? Nggak Ya, keliwat kita waktu itu keliwat. nggak boom ya? Iya, karena udah ketutup sama ini berita-berita ini. Apa jangan-jangan Kita bisa keciduk lagi. malah udah keciduk gua ke Polda bangsa. Pesan untuk para pendemo tetap jaga jarak, aman, maksudnya jaga jarak. Kalau kira-kira ada gas air mata, jaga jarak, jangan lau deketin, ya nggak? Iya. Kasihan air mata lau, bahaya. Jangan bawa sajam, usahain perut penuh, Ya. ya kan, biar nggak buyar demonya. Kalau bawa spanduk juga tulisannya yang benar, bangsat. Iya, hanya mulu anjing dibawa-bawa. Hanya. Ada kemarin orang demo, gue liat di media klipnya. Demo pas udah nyampe depan gerbang DPR, dia teriak, gantiin duit bensin gue 20.000 habis gitu. Iya. Gue bilang nih orang demo apa bang? Pak, ngepron kali Pak, udah maghrib. Beneran apa nggak orang-orang gitu ya? Aduh, suara lu tuh sebenarnya berguna bro, ya kan? Cuman harus di tempat yang pas, gitu. Pesan dan kesan lu buat para pendemo. Ya semangat ya, semoga suaranya didengar dah. Didengar siapa? Didengar sama yang harusnya mendengar. Siapa tuh? Orang-orang yang di dalam sana. Dalam. Sama toilet. Dia selalu nggak jelas kasih ini nih, Iya, kasih takut ya. Yang di dalam sana lah. Kalau menurut lo gimana, Wai? Pesan dan kesan lo? Gua semangat. Hmm. Jangan pernah menyerah, biarpun nggak didengar juga. Yang penting ada kegiatan aja lah, jangan kayak kita nggak ada kegiatan. Berkarya lah meskipun tidak berguna. Ya. Anjas. Tetap berkarya. Oke lah. Ada tema lagi nggak? Tema lagi. Gue sih nggak ada sih. Nggak ada. Udah. Gue yang penting ngebacot aja. Iya. sekalian. Ntar juga ada tema. Karena kita udah lama nggak ketemu. Nih Batar reuni aja sih. Reuni akbar nanti. Oh iya nanti di episode selanjutnya bakal ada podcast yang ngundang banyak orang. Saksiin. Tunggu aja ya. Jangan sampai kelewat. Oke. Tunggu aja. Ditunggu Karena aja. aib semua terbongkar. Hype semua karena kita udah nyari talent dari Abu Dhabi sampai ke Antartika kemarin akhirnya dapet, kita undang semua, beliin tiket pesawat, pulang pergi di Parung Bingung. temu Parung Bingung kan. Iya. Oke, pantengin terus channel Perspektif Media Halusination. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Selamat datang di podcast Halusinasi. Didn't even get to cross.